Halo Pak Erik. Iya, gimana Pak ini? Kok bisa kalah kita kemarin lawan Arab? Kalahnya kita 3-2 lagi. Apa? Sebentar lagi kita akan ada pertandingan kedua sama Irak. Oh iya, siap. Akan saya bantu untuk analisis skornya. Oke teman-teman, jadi kita di sini akan melakukan perhitungan untuk mengetahui berapa sih skor prediksi antara Indonesia yang akan melawan dengan Irak di tanggal 12 mendatang. Nah, kalian pasti tahu kan, Indonesia pernah loh melawan dengan Irak, tepatnya di tahun 2024 lalu tanggal 6 Juni dengan skor sebagai ini. Dari hasil skor itu bisa kita ketahui skor statistiknya adalah sebagai berikut. Nah, dari hasil statistik yang sudah kita ketahui tadi, sebenarnya kita bisa melihat bahwasannya Indonesia bermain sudah sangat-sangat bagus. Ya, namun kita harus tahu clean sheet Indonesia dalam menyelesaikan pertandingan masih cukup buruk. Nah, maka di sini kita harus melakukan analisis untuk mengetahui prediksi kira-kira bagaimana sih pertandingan selanjutnya antara Indonesia melawan Irak ini. Untuk melakukan analisis tersebut, kita menggunakan rumus yang sama seperti pertandingan sebelumnya. Pertandingan sebelumnya yaitu Indonesia melawan Arab Saudi. Nah, rumus yang kita gunakan adalah rumus distribusi Poisson, di mana rumus yang kita gunakan adalah seperti berikut. P lambda K lalu E pangkat min lambda dikalikan lambda pangkat K per K faktorial. Ini adalah rumus distribusi Poisson yang akan kita gunakan. Untuk menggunakan rumus ini, faktor yang kita gunakan yang pertama adalah lambda, di mana lambda ini adalah skor dari XG. Nah, kita sudah tahu kan XG itu adalah expected goals. Expected goals. Nah, di mana expected goals ini bisa kita dapatkan dari sumber berikut. Dan untuk nilai K, kita bisa menggunakan analogi berapa banyak goals yang akan kita hitung. Nah, di sini kita tetap menggunakan analogi 4 goals, yakni dengan kita hitung dari 0 sampai 4. Kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4. Yang mana angka ini nanti akan digunakan untuk menghitung K faktorialnya. Perhitungan distribusi Poisson ini, kalian bisa melakukan langkah-langkahnya sendiri seperti yang sudah saya jelaskan di pertandingan sebelumnya antara Indonesia melawan dengan Arab Saudi. Nah, selanjutnya, dari hasil perhitungan distribusi Poisson yang sudah kita lakukan, maka di sini kita mendapatkan hasil persentase dari tiap poin yang didapatkan oleh tiap tim. Di sini dari tim Irak sudah kita berikan skor dari 0 sampai 4, begitupun juga Indonesia dari 0 sampai 4. Lalu di sini kita lakukan perkalian untuk matriks Irak dan Indonesia. Nah, di sini untuk persentase pertama itu dengan poin Irak 0 dan Indonesia 0. Di sini kita dapatkan skor persentase sebesar 21,80. Lalu jika Irak 1, Indonesia 0, itu persentasenya 17,94. Lalu selanjutnya di sini Irak 2 dan Indonesia 0, itu persentasenya 7,33%. Lalu selanjutnya Irak 3, Indonesia 0, di situ persentasenya 2,07%. Untuk selanjutnya Irak 4 dan Indonesia 0, itu persentasenya 0,41%. Irak 0 dan Indonesia 1 itu ada di persentase sebesar 15,26%. Lalu Irak 1, Indonesia 1 itu ada di persentase 12,56%. Irak 2 dan Indonesia 1 itu ada di persentase 5,13%. Lalu Irak 3, Indonesia 1 itu ada di persentase 1,45%. Lalu selanjutnya Irak 4 dan Indonesia 1 itu ada di persentase 0,8%. Kita lanjutkan lagi untuk persentase. Jika Irak poin 0 dan Indonesia poin 2 itu ada di persentase 5,35%. Untuk Irak 1 dan Indonesia 2 itu ada di persentase 4,40%. Untuk Irak 2 dan Indonesia 2 itu ada di persentase 1,80%. Untuk selanjutnya Irak 3 dan Indonesia 2 itu ada di persentase 0,51%. Untuk selanjutnya Irak 4 dan Indonesia 2 ada di persentase 0,10%. Kita lanjutkan lagi. Apabila Irak 0 dan Indonesia poin 3, itu persentasenya 1,25%. Lalu jika Irak poin 1 dan Indonesia 3, itu skornya 1,03%. Selanjutnya Irak skor 2 dan Indonesia 3 itu ada di 0,42%.
Lalu selanjutnya Irak 3 dan Indonesia 3, itu skornya ada di persentase 0,12%. Dan Irak 4, Indonesia 3 ada di persentase 0,02%. Lalu yang terakhir di sini kita hitung berdasarkan matriks di skor tertinggi Indonesia, kira-kira ada berapa persen. Di sini kita dapati jika Irak 0 dan Indonesia 4 itu ada di persentase 0,22%. Untuk selanjutnya di sini Irak 1 dan Indonesia 4 itu ada di 0,18%. Untuk Irak 2 dan Indonesia 4 itu ada di persentase 0,07%. Untuk Irak 3 dan Indonesia 4 itu ada di persentase 0,2%. Lalu selanjutnya di sini untuk Irak 4 dan Indonesia 4 atau seri itu persentasenya hampir tidak ada atau 0%. Nah, jadi kesimpulannya kita bisa melihat dari nilai matriks yang sudah kita hitung di sini dan kita kaitkan dengan pembahasan kita di awal bahwasannya nilai XG yang kita dapatkan dari Indonesia yang ada di angka 0,70 dan Irak yang ada di angka 0,82 itu menghasilkan matriks yang akan menunjukkan skor seri. Di sini kita tahu bahwasannya perhitungan matriks Indonesia itu 49,66 dan Irak 0 di angka 43,90, yaitu menghasilkan angka seri di pertandingan ini. Lalu selanjutnya dengan skema yang kedua, yakni persentase tertinggi ada di Irak 1 dan Indonesia 0, yang mana Indonesia mengalami kekalahan dengan persentase sebesar 17,94%. Lalu untuk skema yang selanjutnya, yaitu skema Indonesia menang, ini ada di persentase 15,26% dengan kemenangan tipis, yaitu Indonesia 1 dan Irak 0.